Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati pimpinan daripada Majlis Masjid Al-Mustaq Al-Mutaqin, Bapak Ustadz Ali serta keluarga serta seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati pimpinan Majlis Ta'lim Darul Husna Ustazah Haja Rabi'ah dan seluruh pengurusnya, dan yang sama-sama kita hormati para ustazah yang hari ini hadir. Alhamdulillah, tadi ada Ustazah Banjir yang sudah menyampaikan banyak nasihat yang seger gitu ya, luar biasa. Ibu-ibu mau dikasih yang seger, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru kita bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah nanti kita menjumpai Ramadan dalam keadaan hati yang semuanya bahagia. Walaupun masih ada kurang sedikit, walaupun minyak masih kurang di rumah, tapi insya Allah semua rohani kita sudah kita isi penuh ya, kita isi bekal-bekal buat kita menghadapi bulan Ramadan. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih kasih kita nikmat sehat sampai hari ini. Kemarin udah lewat nisfu Sya'ban, alhamdulillah ibu-ibu semuanya udah pada yasin bu? Ya sudah dibaca. Niatnya apa ibu? Apa niatnya? Biar dikasih nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dikasih rezeki yang banyak, dikasih mati yang husnul. Ngomongin masalah mati, sebab nasihat yang paling ampuh itu biasanya tentang ngomongin masalah mati. Semua orang nggak ada yang tahu, betul ya bu ya? Ada yang tahu kapan matinya? Cuma Allah yang tahu kapan kita mati. Di mana kita mati? Ibu-ibu tahu di mana kita mati? Kita bisa mesen kuburan, bisa mesen tempat buat kita nanti tempatin, tapi kita nggak tahu di mana kita akan mati. Ada orang tebet matinya di Mekah. Ada bu? Emangnya ada? Belum ada. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang hari ini hadir di Majlis Taklim, yang rutin hadir di Majlis Taklim, insya Allah matinya semua dalam keadaan husnul. Waktu dan tempatnya nggak bisa kita kira-kira, tapi cara buat bisa dapat husnul khatimah bisa kita kira-kira. Kata Nabi, orang itu bisa mati dalam keadaan yang husnul khatimah kalau dia hidupnya baik. Kalau dia hidupnya yamutul mar'u ala ma'asyalih, orang itu bakal dimatiin, bakal diwafatkan dalam keadaan yang dulu dia suka lakukan. Kalau ibu-ibu hadir Majlis Taklim, insya Allah rajin duduk di Majlis Taklim, nanti matinya insya Allah banyak yang doain orang Majlis Taklim. Mau bu? Mau? Sekarang? Ntar ya bu ya, kita siapin dulu bekal yang tadi. Kita banyak yang dulu bekal sampai kita ketemu lagi Ramadan yang akan datang 15 hari. Bicara soal kematian, saya ingat guru saya, ya, salah seorang guru dari Damaskus, ada namanya Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau wafat di bulan Maret hari ini, minggu-minggu ini, persis di tanggal-tanggal yang hari ini kita peringati Haul Akbar. Beliau Syekh Said Ramadan Al-Buti ulama yang luar biasa.
Setiap minggu rutin ngajar tafsir, rutin ngajar di berbagai majelis taklim, di berbagai majelis di Suriah. Beliau meninggalnya dalam keadaan sedang ngajar Quran. Jadi begitu ada majelis, ya, suatu hari waktu Damaskus Suriah dalam keadaan perang-perangnya, saya dulu ngalamin tuh. Waktu di Damaskus orang tembak-tembakan depan mata saya lihat. Makanya begitu saya pulang ke Indonesia dengan suara petasan, saya trauma. Ya Bu ya, trauma kenapa? Dengar dulu tembakan depan mata. Ya, tapi alhamdulillah sekarang semua warga Suriah sudah melewati ujiannya. Allah sudah bebaskan semuanya. Ini syekh saya dulu waktu lagi ngajar di majelisnya malam Jumat. Memang kebetulan setiap malam Jumat ada majelis tafsir di Jami, namanya Masjid Jami Al-Iman. Begitu beliau lagi ngajar tafsir, di tengah-tengah pengajarannya tiba-tiba ada orang yang bom bunuh diri dalam. Jadi beliau syahid dan meninggalnya dalam keadaan sedang mengajarkan tafsir, sedang mengajarkan kalamullah. Kalau kita lihat, memang keseharian beliau luar biasa istiqomah. Karena rutin mengajar majelis tafsir, rutin ngajarin Quran, akhirnya Allah wafatkan bersama dengan Al-Quran. Mau Bu? Mau? Mau apaan ini? Mau dibom pas lagi ngaji? Jangan. Kita pengen mudah-mudahan kita semuanya nanti diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang paling baik, di waktu yang paling baik. Insya Allah. Kalau mau dapat mati husnul khatimah, dua caranya. Yang pertama, kita banyak-banyak mujalasatul ulama, banyak duduk di majelisnya, yang di dalamnya banyak hadir para ulama. Bu, man ahabbal ulama, kata Nabi, orang yang cinta sama ulama, lam tuktab khotoyahu ayyama hayatihi. Orang yang duduk di majelis ilmu, yang cinta sama ulama, kata Nabi, enggak ditulis kesalahannya selama hidupnya, selagi dia enggak ngelakuin dosa-dosa yang besar. Maka ibu-ibu kalau hadir di majelis ilmu, ketemu sama guru. Di sini banyak guru-guru kita, ada Ustazah Khadijah, ada Ustaz Syahroni, ada Ustazah Bahijah, ada Ustazah Munirah, dan ustazat yang lainnya. Kalau kita cinta sama ulama, maka insya Allah Allah nggak tulis kesalahan-kesalahan kecil dalam lembaran amal kita. Itu diantara salah satu fadilahnya kita hadir di majelis. Cara yang pertama, banyak duduk di majelis. Mudah-mudahan ibu-ibu, walaupun hari ini kita tawakuf, tapi setelah tawakuf ngajinya makin rajin lagi, ngajinya makin banyak lagi. Ini kira-kira tawakuf majelis yang keberapa Bu? Seminggu ada 7 hari. Yang tawakuf berapa kali? 7 kali. Seragamnya ada berapa Bu? 7 kali 2, 14 seragam. Tapi kalau Darul Husna, alhamdulillah. Yang penting seragam nggak masalah. Tapi kalau dibayarin mau Bu? Mudah-mudahan nanti ada yang bos-bos kita ya Bu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ibu-ibu rajin ngaji, banyak bonus-bonus yang dikasih sama Allah Subhanahu. Yang kedua, caranya biar kita bisa mati husnul khatimah adalah banyak-banyak bersihin hati kita dari penyakit-penyakit hati. Ada satu doa yang diajarin sama Nabi, yang ada dalam Al-Quran, yang Allah tuliskan kalau kita pengen biar hati kita bersih. Sebab kenapa Bu? Orang kalau hatinya nggak bersih, ada dendam, ada dengki, ada iri, ada hasad sama orang, nisfu Sya'ban gak diterima. Makanya salah satu tiket biar bisa masuk ke Ramadan, itu yang pertama hati kita harus. Ini kemarin nisfu Sya'ban, ibu-ibu yang hatinya semuanya nggak ada benci, nggak ada dengki sama orang, insya Allah dapat tiket buat masuk ke bulan. Sebab Ramadan kita semuanya masuk, tapi nggak semuanya dapat undangan dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ada orang
Kalau kita ibaratin kayak orang kaya ngadain hajat, pesta, kira-kira semua orang bakal diundang apa enggak? Yang diundang orang-orang tertentu, Pak. Orang-orang yang pantas diundang. Ya Bu ya? Makanya kalau pengen dapat tiket supaya masuk ke bulan Ramadan, salah satunya adalah hati kita harus bersih. Bersihin hati kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibu cari di surah Al-Hasyr, ada di halaman yang ketiga. Itu doanya paling atas. Doa yang kita harus ulang-ulang supaya Allah juga bantu supaya kita bersihin hati kita. Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan dosa seluruh saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang sudah lebih dulu beriman, alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan sisakan di hati kami ghil. Apa ghil? Penyakit hati. Orang kalau hatinya udah sakit, itu merembet ke dosa-dosa yang lain. Hatinya udah sakit, hatinya udah dengki, merembet ke dosa yang lain. Dosa ghibah, karena dia nggak demen sama orangnya. Dosa namimah, karena dia nggak demen sama si anu, akhirnya orang dia domba. Maka dosa daripada kita nyimpan penyakit hati itu luar biasa. Allah haramkan, ya. Allah gak kasih fadilahnya di bulan Ramadan bagi orang-orang yang masih menyimpan penyakit hati dalam hatinya. Maka sebanyak apapun amal yang kita lakuin, sebanyak apapun tilawah baca Quran yang kita lakuin di bulan Ramadan, tapi kalau kita masuk bulan Ramadan hati kita belum bersih, semuanya sia-sia. Allah gak bakal pandang hati kita. Sebab Allah itu mandang orang ke dalam hatinya. Kalau hatinya bersih, itu Allah bisa langsung ngasih keluar cahaya-cahayanya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya keluar dari majelis ini dalam keadaan yang lebih baik lagi. Hatinya udah bersih, nggak ada yang nyimpen dendam, nggak ada yang nyimpen dengki, nggak ada yang nyimpen hasad sama saudaranya. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir yang saya sampaikan, karena udah jam 11:30, ibu-ibu setengah 11 ibu-ibu kayaknya udah gelisah gitu ya. Terakhir, saya pelaku guru di Majlis Darul Husna, mohon maaf jika selama saya ngajar banyak hal-hal yang mungkin lisan saya keliru, lisan saya salah, atau ada yang nyakitin hati ibu-ibu semuanya, atau mungkin dari cara saya ngajar ada yang kurang, atau mungkin ibu-ibu ada yang kurang enak hati, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semuanya nggak ada yang nyimpan, ya Bu ya. Terakhir kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah, kita doakan Majlis Darul Husna semoga semakin syiar lagi. Kita doakan semoga semua niat-niat yang hari ini ibu bawa ke majlis ini pulang nanti Allah kabulkan semuanya. Fatihah juga kita hadiahkan untuk semua orang-orang yang sudah mendahului kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, dan semua kerabat kita yang hari ini kita haulkan. Mudah-mudahan semuanya Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, dan Allah bebaskan semua dari api neraka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-'afwu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah khairan kasir. Kami ucapkan pada guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Hananata Saemah yang tadi telah menyampaikan Waizatul Hasanahnya sekaligus kalimat tasyakur yang tadi telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan butir demi butir yang tadi beliau sampaikan kita dapat terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah menjadi bekal kita pulang ke negeri akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.